Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pensiunan Pelaut Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kali ini kita akan membahas tentang 10 motor matic terbaik di 2021 versi Pensiunan Pelaut Channel. Meningkatnya persaingan motor matic di Indonesia membuat banyak perusahaan semakin gencar menawarkan produk berkualitas dengan fitur-fitur yang lengkap dan dapat diandalkan sebagai kendaraan harian. Faktor keiritan bahan bakar, fitur-fitur terkini, mesin yang bandel, performa yang menjanjikan, dan kenyamanan berkendara adalah beberapa faktor untuk mendongkrak penjualan motor matic itu. Oke, baiklah teman-teman, mari kita ulas satu persatu motor-motor terbaik dan terlaku tersebut. Di tempat ke-10 ada Vespa Primavera. Vespa Primavera merupakan salah satu jagoan Vespa di Indonesia, dengan harga menarik dan mempunyai gengsi sebagai motor Eropa. Namun, kamu juga perlu merogoh kocek lebih dalam untuk bisa menebus dan merawatnya. Vespa Primavera dibekali dengan mesin single silinder 4 tak 3 katup dengan kapasitas hingga 154,8 cc sehingga dapat menghasilkan tenaga 8,7 kW di 7.500 rpm dan torsi sebesar 12 Nm di 5.000 rpm. Rentang harga on the road Vespa Primavera di Jakarta saat ini mulai dari 46 juta sampai 48,5 juta. Di urutan ke-9 ada Yamaha Aerox 155. Yamaha Aerox lahir pertama kali di Indonesia sudah sejak tahun 2016. Di awal kemunculannya, motor ini sangat diidolakan oleh kalangan muda karena bentuk yang sangat sporty dan performa yang tangguh. Pada tahun 2021, Aerox kembali melakukan penyegaran dengan berbagai fitur yang menarik, antara lain bentuk headlamp yang baru, panel speedometer baru, fitur connected dengan handphone, smart key, dan kapasitas bagasi yang luas. Mesin Aerox berkapasitas 155 cc dengan tenaga sebesar 11,3 kW di 8.000 rpm, serta torsi maksimum sebesar 13,9 Nm di 6.500 rpm. Harga on the road Yamaha Aerox 155 di Jakarta saat ini berkisar antara 24,8 juta sampai 28,6 juta. Di posisi ke-8 ada Honda ADV. Motor ini diproyeksikan untuk menjadi produk global. Inilah alasan mengapa Honda ADV 150 pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Honda ADV 150 sendiri merupakan produk yang terinspirasi dari jajaran big scooter Honda yang bergaya petualang, yaitu Honda X ADV 750cc. Kesan motor tangguh ala petualang memang terlihat jelas dari jarak ground clearance tinggi 165 mm sehingga nyaman untuk dikendarai walaupun di jalan rusak. Honda ADV 150 dibekali mesin berkapasitas 149,3 cc 4 langkah berpendingin radiator dengan tenaga maksimum 14,4 daya kuda di 8.500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm di 6.500 rpm dan menghasilkan konsumsi BBM sebesar 46,6 km per liter. Harga on the road ADV 150 saat ini berkisar antara 35,5 juta sampai dengan 39,3 juta di Jakarta. Di urutan ke-7 ada Yamaha NMAX 155. Motor matic 1 ini memang sungguh fenomenal. Kehadirannya langsung membuat pasar kendaraan roda 2 di Indonesia berubah, sehingga menjadi salah satu motor terlaris dari Yamaha. Dunia juga demam NMAX. Motor ini diekspor dari Indonesia ke berbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan banyak lagi. Pada tahun 2019 akhir, NMAX generasi kedua lahir. Motor ini mendapat revisi penuh dari versi sebelumnya, mulai dari mesin, fitur, sampai desain. Berbekal mesin 155 cc, NMAX sanggup menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW di 8.000 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,9 Nm di 6.500 rpm dengan menghasilkan konsumsi bahan bakar 40 km per liter. Harga on road NMAX di Jakarta adalah sekitar 30 juta sampai 33,8 juta. Di urutan ke-6 ada Honda PCX 160. Honda PCX 160 lahir di Indonesia pada sekitar awal 2021.
setelah menggantikan kedudukan PCX 150 yang telah hadir sejak tahun 2017 silam. Hadir dengan pembaruan yang sangat menarik terutama dari sisi performa mesin. Performa tersebut sukses mengalahkan rival head-to-headnya yaitu Yamaha NMAX. Di Indonesia, All New PCX ini dipasarkan dengan 3 tipe, yaitu CBS, ABS, dan Hybrid. PCX dibekali mesin berkapasitas 157 cc dengan teknologi ESP Plus dan mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 11,8 kW di 8.500 rpm dan torsi sebesar 14,7 Nm di 6.500 rpm dan menghasilkan konsumsi BBM sebesar 42,2 km per liter. Harga on the road-nya berkisar antara 30,8 juta sampai 43,5 juta untuk tipe hybrid. Oke, sekarang di urutan kelima ada Yamaha Frigo. Yamaha Frigo adalah sebuah skuter matic yang diproduksi oleh Yamaha pada November 2018. Frigo yang di negara Filipina ini disebut dengan Yamaha Mio Gravis. Punya 3 varian, yaitu tipe Frigo standar, Frigo S, dan Frigo S ABS. Yamaha mengklaim Frigo memiliki value for money yang baik dengan fitur yang lengkap. Dimensinya termasuk kompak sehingga sangat nyaman dikendarai di keramaian kota bahkan oleh pengendara wanita. Mesin yang digunakan berkapasitas 125 cc dengan tipe air cool 4-stroke SOHC. Dari dapur pacu ini, Frigo bisa menghasilkan tenaga sebesar 7 kW di 8000 rpm dengan torsi puncak sebesar 9,5 Nm di 5500 rpm. Konsumsi BBM Frigo adalah sebesar 59,7 km per liter. Adapun harga on the road-nya di Jakarta adalah sekitar dari 19,5 juta sampai dengan 23,5 juta rupiah. Yamaha Lexi di urutan keempat. Yamaha Lexi adalah satu gebrakan yang sangat penting dari Yamaha untuk memecah pasar matic 125cc yang selalu dikuasai oleh Honda Vario. Akhirnya produk ini yang disebut juga dengan nama Baby NMAX itu pun lahir dengan menyasar target pasar untuk konsumen para ibu. Yamaha Lexi memiliki dek datar yang lebar untuk mengangkut barang belanjaan bagi para wanita. Yamaha Lexi mengusung mesin berkapasitas 125cc liquid cool 4-stroke SOHC dengan menghasilkan tenaga sebesar 8,7 kW di 8000 rpm dan torsi maksimum sebesar 11,3 Nm di 7000 rpm. Konsumsi bahan bakar Lexi adalah sekitar 49 km per liter. Harga on the road Lexi saat ini berada di sekitaran 21,8 juta sampai 27,5 juta rupiah di Jakarta. Di 3 besar ada Honda Vario. Honda Vario adalah skuter matic yang sudah malang melintang di industri kendaraan roda 2 sejak tahun 2006 sampai sekarang. All New Vario dirilis pada April 2018. Perubahan paling menonjol terletak pada bagian lampu depan yang terlihat lebih sipit dan dilengkapi dengan lampu sein jenis LED. Area stang dibuat lebih menekuk dan rendah, serta memakai speedometer full digital. Bagian belakang juga didesain lebih sporty, melalui hadirnya spatbor terpisah dan knalpot pendek ala sport bike lansiran Honda. Dapur pacu Vario saat ini terdapat 2 jenis, yaitu 125cc dan 150cc. Mesin 125cc yang menghasilkan tenaga 8,2 kW di 8500 rpm dan torsi 10,8 Nm di 5000 rpm. Sedangkan mesin 150cc-nya meledakkan tenaga maksimal sebesar 9,7 kW pada 8500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,4 Nm pada 5000 rpm. Sedangkan konsumsi bahan bakar Vario 125cc adalah 59,5 km per liter dan 52,9 km per liter pada Vario 150cc. Untuk harga on the road Vario di Jakarta berkisar antara 21 juta sampai 24,8 juta untuk varian yang 150cc. Di urutan runner up adalah Honda Scoopy.
Sejak dikenalkan ke masyarakat pada tahun 2010, Scoopy langsung menarik perhatian, khususnya kaum muda dan wanita yang ingin sebuah motor matic dengan desain retro tapi tetap fashionable. Pada Scoopy generasi kelima ini, seluruh bagian total baru, mulai dari rangka, mesin, kaki-kaki, sampai teknologi dan fitur pelengkapnya. Bisa dikatakan Scoopy terbaru ini bukan lagi facelift atau minor change, kita bisa mengatakan sebagai Scoopy Reborn. Mesin yang diusung masih 110 cc, tapi kini dengan paduan ukuran piston 47 mm dan langkah piston 63,1 mm yang sanggup memberikan tenaga sebesar 9,1 PS pada 7.500 rpm dan torsi maksimal sebesar 9,4 Nm pada 6.000 rpm. Konsumsi bahan bakar Scoopy adalah sebesar 59 km per liter. Harga on the road Scoopy terbaru saat ini sekitar 20,4 juta sampai 21,3 juta. Dan yang menempati posisi pertama adalah Honda Beat. Produk Honda yang paling laris saat ini, Beat adalah menjadi ujung tombak penjualan Honda di seluruh Indonesia. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, sampai ibu rumah tangga sangat menyukai Beat. BBM irit, berdesain simpel, ringan, tenaga mesin yang sesuai, menjadi salah satu keunggulan Beat di mata masyarakat. Honda Beat terbaru mempunyai 3 tipe motor menurut fiturnya. Ada tipe CBS, tipe CBS ISS, dan terakhir adalah tipe Deluxe. Beat mengusung mesin 110 cc dengan pembakaran injeksi, mampu menghasilkan tenaga sebesar 6,6 kW di 7.500 rpm dan torsi maksimal sebesar 9,3 Nm di 5.500 rpm. Tes internal Astra mengklaim konsumsi bahan bakar mampu menempuh jarak 60,6 km per liter. Harga on the road Beat terbaru berkisar antara 16,7 sampai dengan 17,6 juta untuk versi yang Deluxe. Oke teman-teman, itulah tadi 10 motor matic terbaik di 2021 menurut versi pensiunan Plough Channel. Terima kasih telah menonton. Jika suka jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Ciao.